Nona, kamu baik-baik saja? Hei, bangun. Oh, maaf sekali. Ini, biar aku bantu kamu bangun. Kamu tahu cara menyetir nggak sih? Kamu hampir membunuhku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak melihatmu. Salahku. Kekekeu. Aduh. Oh, aku benar-benar minta maaf. Bangunlah, ayolah, santai saja. Bapak Eko, cepat ke sini, Bapak Eko. Bapak Eko, lihat. Yuni? Bagaimana mungkin bisa ada dua wajah yang begitu mirip? Halo, maaf. Aku baru saja mengalami kecelakaan kecil. Aku akan segera ke sana segera. Wajah yang begitu mirip, dia akan sempurna untuk menggantikan Yuni dan menstabilkan perusahaan untuk sementara. Berapa sih yang bisa kamu hasilkan sebagai gadis pengantar? Ikut aku akan memberimu $1 juta. Pak, meskipun aku hanya seorang gadis pengantar, kamu tidak bisa menghinaku seperti ini. Sekretaris Fajar. Akses sistem satelit mata-mata langit, sekarang. Dalam waktu 3 menit, aku ingin semua informasi tentang gadis pengantar ini. Ya, Pak. Sayang, tunggu sebentar lagi. Si gadis pengantar itu hampir sampai. Ah, tidak. Aku tidak bisa. Kamu dengar telepon tadi. Wakil Presiden Eko dari Grup Lestari akan tiba sebentar lagi. Aku harus menyambutnya sendiri. Kalau kita bisa bergabung dengan raksasa ini, Grup Chandraku akan melesat. Ayo, bersikaplah wajar. Sayang, Ibu Limya, pesanan Anda sudah sampai. kenapa lama sekali? Nyonya, aku bahkan tidak terlambat. Berani-beraninya kau memukulku? Kau tahu berapa lama suamiku harus pergi sebelum dia pulang? Sekarang dia pergi lagi. Kau sudah merusak kesempatan besarku. Kau tahu itu? Aku akan membunuhmu, kau, gadis pengantar kotor. Nyonya, pria Anda sudah pergi. Itu ada hubungannya apa denganku? Hei, pikir bisa pergi begitu saja? Berhenti di sana. Lepaskan aku. Satpam, kalian semua mati? Tidak lihat aku. Sedang dagang di sini? Kalian semua buta. Atau tuli? Ya, Nyonya. Lepaskan. Gadis pengantar kotor ini, tidak menghormatiku. Tanda. Berani-beraninya kamu cari masalah dengan istri ketua. Kamu cari perkara di seluruh kota indah. Jangan berani sentuh aku. Aku punya rumah di langit biru. Pemilik rumah, kamu. Ya ampun, kamu cuma gadis pengantar rendahan. Masa kamu bisa beli rumah di langit biru kami? Ini kartu aksesku. Gedung 4, Unit 2, Apartemen 601. Aku pemilik rumah. Penghuni kecil yang menyedihkan. Dan rumahmu itu, tempatmu bahkan gak sebesar kandang anjingku. Dan kamu berani menghina aku? Tanda, tempel dia. Kita vampir tertipu oleh akting gadis pengantar itu. Kasih dia 2 tamparan, biar Ibu Chandra melampiaskan emosinya. Nana. Lihat wajah cantik mungil itu. Hari ini, aku akan buat kamu memohon ampun sambil berlutut. Berhenti di situ. Kamu pikir kamu siapa? Jangan ikut campur. Sentuh orang Bapak Eko, kamu mati. Minta maaf pada istriku. Sekarang. Istri dia? Jangan ngaco. Kamu tahu siapa aku? Dan kamu mau aku minta maaf sama dia? Aku nggak peduli siapa kamu. Sentuh nyonya kami. Berarti kamu menghina seluruh kelompok kami. Tunggu saja, aku telepon suamiku sekarang juga. Sayang. Ada yang mukul aku di lingkungan kita sendiri. Pulang ke sini sekarang. Kalian semua,
Tunggu saja. Kalau suamiku sudah pulang, aku akan buat kalian semua membayarnya. But, kami akan tunggu. Kita lihat siapa dia. Siapa yang begitu sombongnya berani mukul istriku? Kamu cari mati. Sayang, dia yang memukulku. Ceritakan bagaimana dia memukulmu. Balas dengan cara yang sama persis. Besar mulut ya. Kamu tahu suamiku siapa? Berani-beraninya kamu sok jago di sini. Aku akan cabut mulutmu. Apa aku yang besar mulut? Atau kamu yang buta siapa yang berkuasa? Aku adalah manajer umum grup Chandra. Seluruh langit biru ini milikku. Langit biru. Tidak akan lama lagi jadi milikmu. Apa? Sekretaris Fajar. Langit biru. Beli untukku sekarang. Ya, Bapak Eko. Sebutkan harganya. Grup Lestari akan membelinya langsung. Kartu hitam co-branded grup Lestari. Anda Bapak Eko? Aku tidak peduli itu grup apa, kami tidak menjual. Silakan coba untuk tidak menjual. Percayalah, satu telepon saja cukup untuk membuat langit biru kesayanganmu bangkrut. Kamu pikir kamu siapa? Oh, sayang, kita tidak takut padanya. Lia apa yang kamu buat aku terlibat? Bapak Eko, saya tidak menyadari siapa Anda sebenarnya. Beri saya kesempatan lagi. Biar kita jelas dulu. Saya bukan tipe orang yang suka basa-basi. Kamu lakukan persis seperti yang saya katakan. Mengerti? Ya. Saya akan segera menyusun kontraknya. Sayang, Serahkan dia. Seseorang. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia menyinggung Bapak Eko. sayang. Terima kasih. Tapi Anda salah orang. Aku bukan istri Anda. Belum. Tapi sebentar lagi kamu akan jadi. Masuk dan duduklah. Hei, Bapak Eko, izinkan saya menjelaskan, Bapak Eko. Lain kali saja. Aku masih ada pengiriman lain yang harus dilakukan. Silakan duluan, Nona. Silakan. Kamu mirip dengannya. Tia, kalian berdua mirip banget. Satu sama lain. Saya Pak? Istri saya. Saudari kembar Anda. Ketua Grup Lestari. Ini. APA? Maksud Anda, orang yang bernilai ratusan juta dolar itu, ketua grup Lestari, adalah kakak saya? Benar. Sayangnya, dia sudah tiada. Dia meninggalkanmu. Kekayaan yang tak terbayangkan. Tidak mungkin. Pasti Anda salah. Kalau aku benar-benar punya kakak yang sekaya itu, kenapa dia tidak pernah mencariku? Dia tidak pernah meragukan latar belakangnya sendiri. Sejak dia lahir, dia sudah dibawa oleh pedagang manusia. Kalau aku tidak kebetulan bertemu denganmu, aku tidak akan tahu. Dia punya saudari kembar sepertimu. Apa semua yang Anda katakan benar? Grup Lestari dibangun oleh tangan kakakmu sendiri. Semua pemegang saham hanya menghormati kakakmu. Kalau berita kematiannya tersebar ke publik, Grup Lestari akan hancur total. Jadi kamu harus membantuku. Apa yang ingin Anda suruh saya lakukan? Menggantikan posisinya menjadi ketua Grup Lestari. Ditambah lagi menjadi istri saya, Eko Chandra. Ah, masa sih? Aku cuma gadis pengantar tahu? Gimana caranya aku ngurusin perusahaan sebesar ini? Terus lagi, kamu kan suami saudari kembarku. Masa aku bisa jadi istri kamu? Kalau aku bilang bisa, ya bisa. Aku bisa ubah kamu jadi seseorang seperti Yuni. Hari ini, kamu cuma gadis pengantar biasa. Besok, aku bisa jadikan kamu Sang, ketua Grup Lestari yang berkuasa. TAPI. Tapi apa? Maksa kamu berpura-pura jadi istri Eko Chandra. Itu merendahkan kamu? Kamu sudah lihat apa yang uang dan kekuasaan bisa lakukan. Apa kamu nggak mau itu? Orang kaya emang suka sok ya? Iko, dengar, aku harus jujur.
Sebenarnya, aku dan pacarku Rio Sanjaya, sebentar lagi mau nikah. Nikah? Nikah sama cowok yang gagal ujian CPNS selama 6 tahun. Si lintah darat itu? Rio nggak kayak begitu. Aku kenal dia. Memang dia suka emotion. Tapi dia orangnya baik. Dia bilang begitu lulus ujian, aku nggak perlu kerja keras lagi. Ini bukan soal kamu kerja lebih ringan. Ini soal dia ninggalin kamu. Kamu belum pernah dengar peribahasa? Hal pertama yang dilakukan setelah dapat kerjaan tetap adalah putusin pacar. Kamu nggak tahu hubungan kami seperti apa. Mau taruhan? Kalau aku menang, kamu kembali ke aku. Kalau aku kalah, anggap itu hadiah kebutia. Taruhannya apa? Sekretaris Fajar, atur ini. Ya, Bapak Eko. Halo, Industri Puncak, ini Fajar. Perusahaan Anda sedang buka lowongan wakil presiden. Saya akan kirim CV. Pastikan dia diterima. Proses segera. Bapak Eko, sudah selesai. $1 juta setahun. Industri Puncak. Itu perusahaan terkemuka di Kota Indah. Itu cuma salah satu anak perusahaan dari grup Lestari kami. Gimana rasanya punya dunia di ujung jari? Bilang saja, dan semua ini jadi milikmu. Rasanya terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Jadi maksud kamu, Wang, dan kekuasaan, kamu benar-benar enggak peduli? Ya peduli dong. Aku juga mimpi kaya mendadak. Tinggal di rumah besar. Bawa tas desainer. Pakai perhiasan mewah. Suruh sekretaris Fajar atur. Kirimkan semua baju desainer, tas, dan jam tangan musim ini. Dan perhiasan termahal. Oh iya, untuk langit biru, semua rumah kosong di sana. Berikan semuanya padanya. Tidak mungkin. Iko, hubunganku dengan Leo bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Hei sayang, Kamu tadi pergi kemana? Untuk reuni malam ini, kamu jangan datang. Aku akan pergi sendiri. aku di lobi. Tunggu aku segera ke sana. Iko, tentang kejadian hari ini, aku masih ingin berterima kasih padamu. TAPI. Lupakan tentang menggantikan adikku. Aku harus buru-buru ganti baju untuk reuni kelas malam ini. Tunggu. Telepon aku kalau kamu sudah memikirkannya. Bapak Eko, dia menolak. Lalu bagaimana dengan keinginannya tadi? Apakah kita masih harus mewujudkannya? Beri dia sedikit rasa kehidupan yang enak dulu. Tidak ada yang bisa menolak uang dan kekuasaan. Apartemennya. Aku punya kabar besar. Kabar besar apa lagi yang bisa kamu punya? Mungkin cuma dapat pesanan, seharga Rp180. Oh iya. Tentang reuni kelas malam ini, kamu tidak perlu pergi. Kenapa tidak? Kita sudah setuju pergi bersama. HR Industri Puncak baru saja meneleponku. Mereka ingin aku bekerja di sana. Itu adalah posisi wakil presiden dengan gaji 6 digit. Kali ini, aku akhirnya bisa angkat kepala di depan teman-teman sekelas kita. Statusku sekarang sudah berbeda. Dan kamu cuma gadis pengantar rendahan. Cuma gadis pengantar rendahan. Membawa kamu keluar, cuma akan mempermalukanku. Kamu, maksudmu apa? Jangan berani-beraninya bawa pasanganmu. Teman-teman sekelas kita masih bawa kantong plastik sendiri. Sebelum makanannya habis, mereka sudah mulai bungkus sisa makanan. Mereka tidak ada kesamaan. Dengan kita, dia serbat semua kaki babi. Dia yang paling pelit di antara mereka. Kamu dengar itu kan? Dengar apa pendapat teman-teman kita tentangmu? Semua orang meremehkanku. Bahkan kamu juga meremehkanku? Menurutmu, untuk siapa aku melakukan semua ini? Sudah 6 tahun sejak kamu lulus. 6 tahun mencoba dapat kerjaan enak di pemerintahan. Aku kerja keras setiap hari, mengantar makanan, merawat kamu. Aku sudah menanggungmu selama 6 tahun penuh. Apa yang pernah kamu lakukan untukku? Baju-baju ini, sepatu-sepatu ini, mana yang tidak kubelikan untukmu? Dan ponselmu, kamu dapat yang baru setiap tahun. Pengeluaran sehari-hari jangan dibahas. Sewa apartemen mewah ini saja, Rp4.000 per bulan. Dan semuanya kubayar sendiri. Kamu melakukan semua itu atas kemauanmu sendiri. Benar. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku antar makanan di panas terik.
Tenggorokanku serasa terbakar. Aku bahkan tak tega beli botol air $2. Ya, aku melakukan semuanya dengan sukarela. Jadi kamu sudah selesai menanggungku, begitu? Kalau begitu, bayar kuberidahu sesuatu. Chika, mulai hari ini, aku tidak butuh kamu lagi. Kamu pikir kamu hebat, ya? Kamu pikir posisimu di industri puncak itu, wakil presiden dengan gaji besar, dari mana menurutmu itu berasal? Semua itu karena aku. Kalau tidak, menurutmu kenapa mereka mau melihat orang sepertimu? Mau tertarik padamu? Sirang pikandang sambang yang bodoh? Kamu bukan apa-apa. Kamu cuma gadis pengantar yang payah, yang paling rendah. Kamu tahu kenapa aku jadi wakil presiden? Karena aku memohon pada ketua kelas kita, Jenny. Aina adalah ketua industri puncak. Diam. Fokus saja pada pengantaranmu. Jengga, malam ini, aku tidak ingin melihatmu di reuni. Kamu orang tak berarti, cuma gadis pengantar yang menyedihkan, yang paling rendah. Tenggorokanku serasa terbakar. Bahkan botol air $2 pun tidak ada. Dengar baik-baik, Chika, mulai hari ini, aku selesai denganmu. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Nikahi dia. Sujud padaku 3 kali, dan aku akan memberimu $1,000. Lebih baik daripada mengantar makanan. Lakukan yang kukatakan. Kalau tidak, Aku akan hancurkan pekerjaan pengantaranmu untuk selamanya. Inilah yang kau dapat, karena mencuri priaku. Leo. Jenny. Jadi kalian berdua, selama ini berselingkuh. Aku tak akan pernah memaafkan. Kalian berdua si ular. Halo? Eko, aku kalah taruhan. Bisakah kau menemaniku ke reuni kelas malam ini? Kirimkan alamatnya padaku. Aku akan menyusul nanti. Terima kasih. Bagaimana hasilnya? Semua sudah ditangani. Kirimkan itu padanya. Jika ingin memakai mahkota, kau harus menanggung bebannya. Parenti. Hey Jenny. Truth or dare? Dare, dare, dare. Oh, Kalau begitu, Dare. Ayo kita bersenang-senang hari ini. oh. Tadi, Rio memilih Dare Dia berlutut dengan satu kaki. untuk melamar Jenny. Jadi sekarang giliran Jenny, supaya kita semua bisa melihat seperti apa perut six-pack Rio. Bagaimana? Ya, ya, ya. Bowen, itu tidak benar. Kita sedang dalam acara kelompok, dan ada banyak teman sekelas perempuan di sini. Apa masalahnya? Dulu, Rio kita, Adalah idola sekolah. tubuhnya itu, bikin para cewek kelepek-kelepek, karena dia tidak protes. Jangan jadi pecundang, Jenny. Betul. Waktu masih sekolah, aku selalu bermimpi melihat perut six-pack Rio. Jenny, ayo, Jenny, intip sedikit untuk kita. Baiklah. Baik, aku akan melihat untuk kalian semua. Berhenti di situ. Siapa yang pesan makanan takut? Bagaimana si pembawa sial ini bisa diundang? Chika, kamu kan sudah dewasa, tidak punya malu? Kami bahkan tidak mengirimkan undangan kepadamu. Kenapa kamu di sini? Kamu seperti Lala tidak mungkin diusir. Bukannya sudah kubilang, untuk tidak datang ke sini dan mempermalukan diri? Mempermalukan diri? Di dunia ini, adakah tindakan yang lebih memalukan daripada kamu, Rio, berlutut untuk menjilat sepatu seseorang? Aku kalah taruhan. Kalau soal menjilat, nggak ada yang bisa nandingin. kamu, Chika. Sayang banget, sudah menjilat-jilat. Tetap saja aku dibuang seperti sampah. Hahaha. Cuma mau pamer aja. Lihat tuh dia,
Dia sengaja suagan mua hari ini. Kuma but pamer. Wah, tasnya nggak murah. Ya? Aku penasaran, cukup nggak? But mut. Semua sisa makanan ini. Ah, Sudah. Kita kan masih teman sekelas. Kita harus kasihanin Chika. UPS maaf. Tanganku kepleset. Kamu ngapain? Kamu sudah merusak gaun Putri. Putri apaan? Dia cuma sok-sokan. Semua yang dia pakai digabungin, nggak seharga anggur yang dibawa Jenny. Dia bau miskin. Aku kasih tahu, Chika, kenapa kamu nggak sadar? Diri. Sudah bertahun-tahun sejak lulus. Kita semua dari sekolah yang sama. Kok kamu masih terpuruk? Aku terpuruk? Kalau gitu kasih tahu, kayak apa sih sukses itu? Kalau mau belajar berdiri tegak, harus belajar bertekuk lutut dulu. Begitu caranya cari uang. Sugar Daddy yang asli ada di sini. Kamu nggak lihat? Saranku buat kamu, lebih taatlah. Remah-remah dari sela jari kaki Jenny, yang menidis, bisa beliin kamu mobil. BMW jelekmu itu. Kamu juga bertekuk lutut buat itu, kan? Kamu. Aku bawa BMW jelek, kamu bawa APA? Dia bawa apa? Dia bawa listrik. Jangan sebut-sebut skuternya. Ingat reuni kemarin? Aku lagi nunggu lampu merah. Aku lihat dia dorong skuter rusak itu. Dia kejar aku sepanjang 1 blok. Minta tumpingan pulang. Kamu dengar, Chika? Orang-orang yang duduk sama aku. Bawa BMW, Bentley, Porsche, Buick makan sama aku. Kamu, dengan kendaraan roda 2 rusakmu, apa hakmu? Buick duduk sama aku. Kehadirannya di sini, mengganggu semua orang. Chika, kamu lebih baik ngantar pesanan. Bisa dapat tambahan 2 rupiah. Berhenti bikin keributan di sini. Kamu nggak layak. ITU Rolls-Royce. Aku datang naik Rolls. Masih nggak cukup buat kamu? Ya ampun. Apa benar ini? Itu kunci mobil Rolls-Royce. Beneran. Pemantik API zaman sekarang, semakin realistis aja. Bahkan aku yang kerja di dealer mobil, nyaris nggak bisa bedain. Budi. Ayo. Nyalakan, cepat. Mari kita lihat apakah Rolls ini. Membawa keberuntungan. Barang ini, ada fitur tersembunyinya. Selamat siang, Nyonya. Rolls-Royce Nyonya terlalu berharga. Boleh saya usulkan untuk memarkirnya di tempat VIP kami? Apakah itu boleh? Silakan saja. Tas ini kotor. Ambilkan tas yang lain. Dari mobil. Segera, saya ambilkan, Nyonya. Ya ampun. Chika, Rolls itu beneran punyamu? Dan itu Phantom? Itu harganya bahkan lebih mahal daripada BMW seri 7-nya Jenny. Chika, Berhenti berpura-pura. setiap teman sekelas di sini tahu persis bagaimana keadaanmu. Menyewanya untuk sehari. Mungkin harganya sama dengan penghasilanmu selama seminggu jadi gadis pengantar. Beberapa orang memang suka menjaga gengsi. Aku hampir kasihan padamu. Jujur, bagaimana kamu tahan dengan gadis pengantar menyedihkan ini selama 6 tahun terakhir? Nggak heran Rio, nggak mau menikahimu selama 6 tahun. Kalau punya uang untuk pamer, sebaiknya kamu pakai dulu untuk penampilanmu. Baru mungkin. Rio nggak akan. Sangat malu terlihat bersamamu. Dengan banyaknya waktu luangmu, sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri dulu. Aku dengar, rumah-rumah di kantor penjualan Langit Biru sudah habis terjual. Bukankah kamu seharusnya cari kerja? Nggak heran gadis pengantar sepertimu begitu tahu banyak. Kamu bahkan tahu soal itu. Jangan khawatir. Jenny cuma telepon sekali. Dan aku langsung dipindah ke departemen properti sebagai manajer. Menempatkanmu di posisi manajemen adalah pemborosan bakatmu. Setuju? Aku harus usulkan ke asosiasi penghuni agar kamu kerja jadi penjaga keamanan di lobi. Itu lebih cocok untukmu. Omong kosong. Kamu cuma penyewa rendahan.
Apa hakmu? Memberi saran ke Penguru's Complex? Kebetulan aku pemilik rumah di Langit Biru. Jadi, aku berhak? Mimpi kali. Lihat dirimu di cermin, dan lihat siapa dirimu sebenarnya. Selanjutnya kamu akan bilang, kalau kamu orang penting, yang membeli seluruh gedung, sore ini? Kamu benar. Itu aku. Sudah cukup. Kamu tahu berapa harga per meter persegi di Langit Biru? Walaupun kamu antar makanan seumur hidupmu. Kamu takkan sanggup beli kamar mandi. Jangan ngomong sembarangan. Kakak. Kenapa buang-buang tenaga buat orang hina seperti dia? Dia biat semua pertunjukan ini hari ini. Hanya untuk merebut hatimu kembali. Masih ada waktu untuk menyesal. Jenny, aku memang menyesal akan sesuatu. Aku menyesal tidak memutuskan dia lebih cepat. Kamu tak tahu. Setiap saat yang kuhabiskan bersamanya, membuatku muak. Hanya melihatnya, membuatku sulit bahkan untuk menciumnya. Hanya kamu, yang bisa membuatku bahagia. Chica, aku hampir kasihan padamu. Pria yang paling kamu cintai, menganggapmu sangat menjijikan. Ini tawaranku. Hari ini, kalau kamu memberi hormat dengan bersujud 3 kali padaku, aku akan biarkan Rio memberimu ciuman penuh kasih. Bagaimana? Chica, belum cukup malunya? Pergi sana, kita sudah selesai. Rio, kamu terlalu tinggi menganggap dirimu. Saat kamu tanpa malu berlutut dan melamarnya, kamu kehilangan hak untuk bahkan dilihat sekilas olehku. Lalu kenapa kamu datang hari ini? Menyewa mobil mewah, sombong beli rumah. Aku datang hari ini untuk membuatmu menyesal. Kamu pikir bisa buat aku menyesal cuma dengan omong besar? Kamu menyedihkan. Kamu bilang beli rumah kan? Di mana akte jual belinya? Tunjukkan padaku. Buat aku menyesal. Jangan buru-buru. Akta jual belinya ada di tasku. Akan sampai sebentar lagi. Bu, mobil Anda sudah diparkir. Dan tasku. Baiklah, Chica. Tunjukkan apa yang kamu punya. Mari kita lihat. Bagaimana rencanamu membuatku menyesali ini? Ini maksudnya APA, bawa segenang koin, untuk pamer kekayaan? Bikin ribut aja. Jangan-jangan isinya Tisu toilet. Pasti dong. Walaupun dia gali kuburan ayah ibunya. Dari kuburan, lalu ikat mereka buat antar makanan, tetap juga nggak mampu beli rumah. Jujur aja, kita harus berhenti tekan-tekan dia. Kita nggak maksa dia. Dia tuh yang suka pamer. Mending, tunggu dan lihat dia mempermalukan diri. Oke, gini aja, Chica. Langsung jongkok sekarang, dan bilang, Chica itu babi, 3 kali. Baru kami mungkin lepaskan kamu. Jangan bilang kami teman sekelas lama, nggak pernah kasih kamu jalan keluar. Kalau gitu, aku kasih kamu kesempatan itu. Ada orang yang nggak tahu diri. Leo. Kita harus gimana? Kalau gitu jangan salahin aku. Karena nggak tahan-tahan lagi. Chica. Beraninya kamu hinakan Jenny begitu. Kamu sudah tamat. Kalau mau selamatkan muka dia, ia jongkok dan teriak sendiri. Kalau soal aku jongkok, itu tergantung kamu punya kemampuan atau enggak. Chica. Udah. Masih aja bicara keras di saat kayak gini? Kamu pikir aku nggak kenal kamu? Apa aku baru kenal kamu kemarin? Pinter-pinter dikit. Jongkok dan minta maaf. Kalau enggak, kalau aku harus paksa kamu turun, hasilnya nggak akan bagus. Siapa yang akhirnya jongkok? Masih harus dilihat. Tidak mungkin. Kamu kuma pekerja rendahan. Mana mungkin kamu sanggup beli Rumah di Langit Biru? Villa King. Biar saya lihat. Omong kosong. Aku kerja di bank. Aku tahu persis isi rekeningmu. Kecuali beberapa hari tiap bulan saat gajian, saldomu tak pernah lebih dari Rp2.000. Mana mungkin kamu sanggup beli banyak rumah? Pasikhelai. Kartu ini dikirimkan oleh direktur bankmu. Periksa limit kartu ini untuk saya. Ini. Kartu hitam emas tertinggi, tanpa batas pengeluaran.
Bisa dipakai untuk apa saja. Di bank kami hari ini, kamulah yang menyetor lebih dari 100 juta rupiah. Phantom D dealer kami, bikin dia yang beli ya? Sudah pasti. Di sertifikat properti ini, denah lantai dan nomor unitnya. Semua benar. Ini yang dari langit biru siang tadi. Yang dilikuidasi. Semua 23 unit itu. Itu tidak mungkin benar? Aku kenal Chika Lestari. Sangat baik. Jangan tertipu olehnya. Dia tipe orang yang, kalau dapat untung, 180 rupiah dari pengiriman, langsung pamer padaku tentang itu. Kalau dia punya fondasi seperti itu, bukankah dia akan pamer padaku? Aku tidak bilang apa-apa. Itu karena kamu tidak layak. Jadi apa kalau kamu punya uang sekarang? Kamu tetap hanya anjing peliharaanku. Hanya dengan satu kataku, kamu tetap akan kembali merangkak, melayaniku dengan setia. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Leo, sudah kukatakan, aku datang ke sini hari ini untuk membuatmu menyesal. Kalau semua ini belum cukup untuk membuatmu menyesal, baiklah, biar kukatakan satu hal terakhir. Gajimu $1 dan posisi wakil presidenmu di industri puncak, Highland. Karena aku tidak ingin kamu memilikinya lagi. Enggak mau kasih? Kamu pikir kamu siapa? Aku pikir aku siapa? Nanti juga kamu tahu. Jenny. Chika Lestari ini enggak ngerti cara kerja dunia. Kita harus kasih pelajaran. Posisi wakil presiden Leo dikasih sama aku. Emang ada hubungannya sama kamu, Chika Lestari? Teres. Semuanya, lihat nih, di akta properti ini, nama pemiliknya. Beneran Chika Lestari? Iya, benar. Bukan Chika Lestari. Yuni Lestari. Aku udah curiga. Gadis pengantar kayak dia. Mana mungkin dia mampu beli rumah kayak gini? Kita ternyata dibodohin sama dia. Lain kali bikin kartu palsu, usahain dong yang bener. Selama aku kerja di bisnis ini, aku belum pernah lihat kartu hitam emas super yang nomornya diawali 0. Kamu emang belum, soalnya pangkat kamu belum cukup tinggi. Jago banget kamu ngomong. Kamu tahu nggak, siapa Yuni Lestari di akta ini sebenarnya? Ya aku tahu dong. Kamu nggak tahu apa-apa. Kalau kamu beneran tahu siapa Yuni Lestari, walaupun aku kasih kamu nyali 1000 orang, kamu nggak bakal berani pakai akta yang ditandatangani ketua buat pamer di sini. Yuni, Chika. Beda satu huruf. Aja dia hampir nipu. Kira sini wah. Nyali kamu beneran, makin lama makin gede. Nggak takut ibu Chika tahu. Motong-motong kamu, terus buang ke sungai buat makan ikan? Gimana kalau aku ini ibu Chika yang kamu omongin? Chika, kamu beneran kecanduan acting. Kamu tahu nggak siapa Ibu Chika? Ibu Chika, dalam 10 tahun, bikin grup Lestari, kerajaan bisnis. Aku kasih tahu juga. Pemegang saham terbesar di balakan keluarga aku, keluarga Zara. Yaitu grup Lestari. Sekarang, Ibu Chika dan Bapak Eko lagi dikenalin sama paman aku, Surya Santoso. Dan mau makan malam sama bapak aku, Guntur Zahra. Dengan statusnya, Guntur Zahra, aja nggak layak duduk semeja sama aku. Ibu Chika. Chika, kamu benar-benar mengerahkan segala upaya, ya? Menyewa semua aktor ini, hanya untuk mempertunjukkan sandiwara untukmu. Dan selanjutnya, apakah kamu akan mengatakan bahwa dia adalah Eko Chandra, Bapak Eko? Beraninya kau menyebut namaku? Siapa kau pikir dirimu? Perlutan. Baik, baik, baik. Hey Tampan. Chika, berapa yang dia bayar padamu? Aku, Jenny Zahra, akan menggandakannya. Dari mana asalmu? Di seluruh kota indah, tidak ada yang pernah berani membuat Jenny kami perlutan. Apakah kau bahkan tahu siapa dia? Dia adalah pewaris industri puncak, Jenny Zahra. Ayahnya tidak lain adalah ketua industri puncak, Guntur Zahra. Koreksi aku jika aku salah. Industri Puncak berada di bawah grup Lestari sebagai anak perusahaan. Apakah aku berwenang untuk mengambil keputusan? Tentu saja. Kamu yang punya kata akhir. Jenny, kamu dengarkan aku dan dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, industri puncak keluargamu selesai di kota indah. Chika, kamu sudah lama mempertunjukkan sandiwara ini. Sudah cukup dari semua orang yang bisa ditiru. Kau harus memilih Ibu Chika? Jika Bapak Eko tahu
Lihat saja apakah dia tidak membuatmu. Dipotong potong dan diberi makan anjing? Jenny, panggil seseorang untuk menyingkirkan orang-orang ini dan persaikan mereka. Supaya mereka tidak merusak reuni kelas kita. Jangan terburu-buru. Aku benar-benar ingin melihat trik apa lagi yang dimiliki para penipu ini. Tersembunyi. Tidak heran Guntur Zahra di kota indah. Tidak pernah menggapai APA. Ternyata dia punya anak perempuan sepertimu, yang tidak punya pertimbangan. Hari-hari keluarga Zahra sudah terhitung. Apa? Apa yang baru saja kau katakan? Berani kau mengatakannya lagi? Lepakin kamu. Bahkan tepat di depan ayahmu, aku tetap akan mengatakannya. Hari-hari keluargamu sudah terhitung. Siapa yang mulutnya besar? Tidakkah kau takut? Kau harus menarik kembali kata-katamu? Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Bapak Eko, dia secara khusus menyebut hotel ini. Bapak Surya sudah menunggu di pintu. Tunggu saja. Mereka akan masak bersama. Aku hanya mampir untuk mengecek keadaanmu. Apa yang terjadi di sini? Oh, bukan apa-apa. Dia cuma teman sekelas lama. Cuma gadis pengantar. Menyewa sekelompok aktor untuk mengadakan pertunjukan agar dirinya terlihat baik. Omong kosong apa ini? Biar aku lihat. Siapa yang kamu kira dirimu? Sok-sokan seperti ini. Beraninya kamu, di kota indah, di wilayahku sendiri, mengatakan bahwa hari-hari keluarga kita sudah dihitung? Ayah. ITU mereka. Salah satunya mengaku sebagai ibu Chika, dan yang lain berteriak bahwa dia adalah Bapak Eko. Farce yang konyol sekali. Aku, Guntur Zahra, mungkin belum pernah bertemu Ibu Chika, atau Bapak Eko. Tapi tidak mungkin, orang seperti kalian, bisa menyamar sebagai mereka. Anak buah, ya, Pak. Seret mereka keluar dari sini. Lemparkan mereka ke kandang. Bersama Mastiff Tibet yang baru kubeli. Dan kunci mereka bersama. Kamu suka sekali akting, ya? Aku akan biarkan kalian mengadakan pertunjukan sungguhan. Beraninya kamu. Berani? Di kota indah. Adakah hal yang aku, Guntur Zahra, tidak berani lakukan? Bawa mereka turun. Bawa mereka turun, saya. Tunggu, ayah. Aku ada ide. Kita kan teman sekelas lama. Bagaimana kalau biarkan aku jadi tuan rumah yang baik dulu, sebelum kita urus mereka? Ini Bowen. Chika. Di reuni kelas terakhir, ada sisa makanan, dan kamu bungkus semuanya. Wah, tepat waktu. Tasmu ini juga lumayan besar. Kami akan bungkus semuanya untukmu. Masakan cookies penuh dengan kalsium. Tuangkan lagi untuknya. Silakan makan. Kali ini, kami akan bungkus semuanya untuk kamu bawa pulang. Wah, ini terlalu berat. Biar aku tambahkan dengan minuman keras premium. Untuk menghilangkan rasa berminyak. Ini dia. Ada APA? Masih kurang? Ada abalon dan lobster di sini. Itu belum cukup bagimu? Baiklah kare begitu. Kamu makan di sini, langsung di tempat, dan kami akan terus mengisinya untukmu. Bagaimana? Ini antara dia dan aku. Aku yang akan menyelesaikannya. Jangan mengecewakanku. Sekarang ada apa lagi? Akhirnya sadar juga, kamu tahu, jarak antara seseorang dan anjing ditentukan sejak mereka lahir. Bukan seperti Mendapatkan beberapa kartu palsu atau menyewa mobil mewah bisa menutupi perbedaannya. Kamu benar sekali. Aku tidak pernah memahaminya sebelumnya. Tapi sekarang aku paham. Ada APA? Sekarang menyesal, sayang sekali. Tidak peduli bagaimana kamu memohon. Dan merengkak di kaki kesekarang. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Chika, kamu yang minta begini. Seharusnya kamu tahu tempatmu sejak dulu. Sudah kubilang sebelumnya, kita bergaul di kalangan yang berbeda. Berhenti memaksakan dirimu masuk. Mulai makan, sekarang. Makan saja. Makan. Baiklah. Kamu yang makan. Chika, aku akan membunuhmu. Apa yang kau tunggu? Lekukan. Tunggu. Sebentar. Orang ini tangguh.
Dia tanggon kanan keluarga Zahra. Bapak Eko, keluarga Zahra sudah keterlaluan. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Terserah Anda, Pak. Katakan saja. Dan Anda yang pitaskan. Apa yang terjadi pada semut-semut ini? Keluarga Zahra tamat. Sudah kubilang, aku akan menghapus industri puncak dari peta kota indah. Chika, jangan banyak omong. Kau sudah melawan keluarga Zah. Aku akan menghancurkanmu di kota indah. Benar. Aku Sebagai ketua industri puncak, mengeluarkan perintah bunuh. untukmu di kota indah. Jika hari ini kau berhasil keluar dari sini hidup-hidup, aku akan ganti marga. Aku tidak tertarik menjadi nenek buyut Anda. Kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Hanya perlu satu telepon. Sambong. Sombong, menurutmu, kau akan lihat dalam 5 menit. Kalian sudah mati berjalan, dan masih berani membantah? Semua orang tahu, pengaruh keluarga Zahra mencakup seluruh kota indah, di luar bayangan terliarmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, Berlutut dan minta ampun. mungkin jika Jenny sedang baik hati, dia akan membiarkanmu hidup. Betul, kau pikir bisa menjatuhkan keluarga Zahra? Mimpi. Industri Puncak. Sudah tidak ada alasan untuk eksis lagi. Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai di ujung maut. Keluarga Zahra kami memiliki kekuatan besar di kota indah. Kami didukung oleh grup Lestari yang perkasa sendiri. Kalian berdua, dengan pertunjukan menyedihkan ini, sudah cukup kulihat. Perintah bunuh. Sekarang berlaku. Dengarkan baik-baik. Beginilah cara kalian mati. Bapak Guntur, kita ada masalah besar. Kita tamat. Bagaimana bisa berakhir begitu saja? Bapak Guntur, grup Lestari tiba-tiba menarik dananya. Arus kas kita benar-benar terputus. 3 mitra utama kita juga menelepon, menuntut penjelasan. Ini. Halo. Ini Guntur Zahra. Bapak Wijaya, mari kita bicarakan ini. Jangan putus pasokan kami. Ya. Di masa depan, kita bisa. Halo. Tidak mungkin. Anda sirang catcher yang hebat dan Anda ketakutan setengah mati oleh mereka? APA. Apa yang sedang terjadi di sini? Jadi akhirnya kamu sadar kalau kamu salah? Sudah terlambat untuk... Tolong saya mohon selamatkan keluarga Zahra. Saya hanya seorang gadis pengantar. Saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk itu. Ayah, kenapa Anda berlutut kepada mereka? Tanggan. Sekarang. Kamu yang menyebabkan semua ini. Lutut. Sekarang, Lutut untuk Chika. Kau buta? Ibu Chika, bukan orang yang bisa kau ganggu. Ibu Chika, tolong, kita kan dulu sekelas. Kasih aku satu kesempatan lagi. Memaafkanmu? Kau mempermalukanku. Kau membuatku berlutut, merebut pria yang kucintai, dan membuatku makan sisa makananmu. Katakan, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Semua salah dia yang membujukku. Semua salahnya. Aku tidak ada hubungannya. Omong kosong, kau yang menggodaiku. Chika, kau harus percaya padaku, yang kucintai. Selalu kamu. Kau membuatku muak. Suruh dia lompat dari gedung ini, dan semua akan kuanggap selesai. Wah, tunggu dulu. Ini lantai 4. Kalau dia lompat, Dia bisa mati. Aku sudah kasih kesempatan. Ibu Chika, Bapak Eko, lihat. Gimana kalau begini? Cukup tampar dia beberapa kali. Butte melampiaskan amarah. Tidak, biar aku yang lakukan untukmu. Aku akan terus tampar sampai kamu puas. Ayah, aku putri Anda sendiri. Ini semua gara-gara kamu. Aku tidak akan membiarkanmu lepas. Bapak Surya, tolong aku. Surya Santoso, ini bukan urusanmu. Keluar. Bapak Eko, tolong tenang. Jenny, Aku kenal dia sejak kecil. dia sebenarnya bukan orang jahat. Tidak bisakah ini hanya kesalahpahaman? Surya Santoso, berani sekali kamu. Mereka sudah menghina Ibu Chika. Dan kamu masih berani membelanya? Surya Santoso, salah satu dari 10 pendiri grup Lestari. Orang yang menguasai separuh kota indah.
Apakah kamu benar-benar akan memberinya rasa hormat seperti itu? Ibu Chika, aku sudah melayani perusahaan ini bertahun-tahun. Tolong, kasih dia satu kesempatan lagi. Surya Santoso. Mari kita perjelas satu hal. Grup Lestari yang menciptakanmu. Itulah sebabnya kamu, Surya Santoso, ada. Bukan karena kamu, Surya Santoso, Grup Lestari jadi ada. Tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Sialan benar. Ini semua gara-gara kalian. Kalian membuat Ibu Chika marah. Sekarang kita bahkan tidak dapat kesempatan untuk dekat-dekat dengannya. Betul. Benar-benar sial. Bapak Surya, tolong, Anda harus membantu keluarga kami. Apa yang kalian tunggu? Kalian membuat Ibu Chika marah. Benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan. Aku benar-benar tidak mengerti. Dia bahkan tidak mampu kuliah. Tanpa bantuan keuangan, bagaimana dia tiba-tiba bisa menjadi Ibu Chika? Ya, ITU mustahil. Aku tahu persis seperti apa orangnya Ibu Chika. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Dia cuma orang 5 yang jadi gadis pengantar selama 6 tahun. Apa yang kamu bicarakan? Chika Lestari? Kamu benar-benar yakin? Sangat yakin. Hei, Wakil Presiden Wijaya, aku melihat Ibu Chika di Kota Indah. Ibu Chika sudah meninggal. Yang kamu bicarakan pasti seorang penipu. Meninggal? Jadi mulai sekarang, Grup Lestari harusnya berada di bawah kendali kita, kan? Eko Chandra sedang menggunakan penipu itu untuk jadi kambing hitam sekarang. Surya, berani kamu memulai duluan? Aku berani. Jenny. Jika Chika Lestari mengejar kamu, kami akan pastikan dia membayarnya. Benarkah? Sekarang aku berinvestasi di industri puncak. Kamu akan menjadi ketua. Rebut proyek energi lembah inti. Darinya. Energi lembah inti, itu yang sedang ramai di berita. Berjalanlah dengan percaya diri. Membungkuk seperti itu. Kau sama sekali tidak terlihat seperti ketua dewan. Tegakkan badan. Ulangi. Kalau kau masih ingin kembali menjadi gadis pengantar, kau tidak perlu melakukan ini. Selain mengancamku, apa kamu punya cara lain? Bapak Eko. Bapak Eko. Sekretaris Fajar, kapan kamu jadi Bajra Serbo? Maaf, Bapak Eko. Saya harus memberitahu Bapak. Segera. Lanjutkan. Proyek lembah inti direbut, tepat dari bawah hidung kita. Itu industri puncak. Industri puncak? Bukannya mereka seharusnya bangkrut kemarin? Dari mana mereka dapat uangnya? Berpikir mereka bisa menelan energi lembah inti? Ketua industri puncak sekarang adalah Jenny Zahra. Sejak Jenny mengambil alih, dana besar mulai mengalir ke industri puncak. Bapak Eko, Ini adalah pengambil alihan perusahaan yang direncanakan. Kalau begitu pasti Surya Santoso, Jenny sendiri, tidak akan berani melawan Grup Lestari. Bapak Eko, Ibu Chika, Bapak dan Ibu harus bertindak. Para manajer cabang menuntut untuk bertemu Ibu Chika. Sebelum saya ke sini, ponsel saya berdering terus. Mereka Kuma pemain Castle. Sekretaris Fajar, katakan pada mereka, kalau mau bertemu Ibu Chika, datang saja ke Kota Indah dan hadapi aku sendiri. Denga. Pertunjukan yang bagus. Mereka kesini untuk menemuiku. Kalau begitu, aku yang akan menghadapi mereka sendiri. Dengan kemampuanmu sekarang, kamu belum bisa menangani situasi seperti ini. Kamu tetap di sini saja. Jangan pergi ke mana-mana. Masa depan Grup Lestari sedang dipertaruhkan. Aku tidak bisa mengambil risiko, dan aku juga tidak mau. Jangan khawatir, Eko. Aku bukan Chika yang dulu lagi. Percayalah padaku. Ayo pergi. Ikut aku. Kita hadapi mereka bersama. Bapak Dika, hanya Bapak yang bisa menyampaikan pesan ke Ibu Chika. Kami akan mengikuti arahan Bapak. Aku juga sudah 3 tahun tidak bertemu Ibu Chika. Belakangan ini, semua rapat ditangani oleh Eko. Kita memanggilnya Bapak Eko,
Dan dia benar-benar mengira grup Lestari miliknya? Aku tahu ada yang tidak beres. Ingat siapa Ibu Chika itu? Dia adalah jenius bisnis. Bagaimana mungkin dia, dalam hal yang sangat penting bagi grup ini, melakukan kesalahan? Proyek Core Valley direbut. Eko harusnya yang paling bertanggung jawab. Bapak Dika, sekarang kita harus bagaimana? Semua mitra utama kita di lantai bawah. Berisik ingin menarik investasi mereka. Siapa yang bikin masalah? Dia yang harus selesaikan. Kita mengalami kerugian besar kali ini. Kalau iko tidak memberi kita penjelasan. Aku tidak akan pergi. Tapi bagaimana Panjuga? Dia Adalah suami Ibu Chika. Kalau kita terlalu menekannya, bagaimana kalau dia balik menyerang kita? Siapa yang takut kalau dia balik menyerang? Kalau dia berani membuat masalah, aku akan suruh semua direktur di lantai bawah untuk menyerbu ke sini. Mari kita lihat apa yang bisa dikatakan Eko. Nanti. Coba saja suruh mereka menyerbu ke sini. Bicara. Baiklah, aku akan bicara. Kesepakatan energi lembah inti sudah hampir pasti. Semua karena kau pergi dan menjatuhkan sanksi ke industri puncak. Kau membuat mereka marah. Jadi mereka merebut proyek itu dan membalas dengan keras. Kau tidak tahu apa-apa tentang penilaian risiko. Kau tidak tahu dasar-dasar menjalankan bisnis. Kau tidak punya suara di perusahaan ini. Apa kau mempertanyakan aku? Dylannya? Kau adalah anak didik kecil Julian. You can bet itu? Apa maumu? Aku tahu persis apa yang kau lakukan. Hentikan. Silakan, bunuh aku. Aku tetap akan mengatakan apa yang harus kukatakan. Aku ingin bertemu Ibu Chika. Kami ingin bertemu Ibu Chika. Siapa kau pikir dirimu ini? Kau tidak pantas bertemu Ibu Chika. kami ingin Ibu Chika. Kami ingin Ibu Chika. Ibu Chika. Sekretaris Fajar. Sekretaris Fajar, buat daftar. Semua orang yang menuntut untuk bertemu Ibu Chika. Aku akan menanganinya secara pribadi nanti. Ya, Pak. Kau pikir bisa menakutiku? Paling buruk, aku mengundurkan diri. Tapi jika setiap direktur di lantai bawah menyerbu ke sini, Grup Lestari akan hancur. Baiklah kalau begitu. Siapa yang ingin menemuiku? Ibu Chika, Anda seharusnya tidak berada di sini. Kesehatan Anda yang utama. Pada suamiku, kau berteriak-teriak? Kamu kan? Kalian semua mengira aku sudah mati. Makanya kalian semua mencoba memberontak. Ibu Chika, kami hanya membahas fakta. Grup ini telah membuat kesalahan yang sangat besar. Seseorang harus bertanggung jawab. Surya Lim, Kepala Cabang Laut Tengah. Tahun lalu, dia berinvestasi di proyek anggur lintas batas. Dan akhirnya merugi 10 juta rupiah. Sampai hari ini, uang itu belum dikembalikan ke perusahaan. Kenzie Zulkifli, Kepala Cabang Barat Daya. Pada tahun 2018, dia berinvestasi pada seorang selebritas internet. Itu malah berbalik menyerangnya. Grup ini rugi 5 juta rupiah. Dan kamu, Bapak Dika, kamu yang terhebat ya? Mulai tahun lalu, setiap investasi selalu merugi. Dan ada sejumlah uang yang hilang. Grup ini sendiri telah menutupi kerugianmu, sebesar 10 juta rupiah. Ibu Chika. Uangnya di mana? Dan untuk kalian yang lain, apa aku harus memeriksa akun kalian satu persatu? Itu tidak benar, Ibu Chika. Bukan begitu caranya. Uang yang kita rugikan bagi perusahaan hanyalah setetes air di ember. Tapi proyek energi lembah inti berbeda. Kecuali ini diselesaikan, ini akan menjatuhkan seluruh perusahaan. Dan ketika itu terjadi, Grup Lestari kan ikut jatuh bersama kita semua. Berani beraninya kau. Cara menangani ini adalah keputusan Ibu Chika. Apa hakmu untuk menghakiminya? Selama aku, Yuni Lestari, ada di sini, Grup Lestari tidak akan bangkrut. Aku umumkan bahwa kita akan menambah investasi. Ibu Chika, Anda masih mau berinvestasi? Anda berani-beraninya? Sekretaris Fajar, ambil berkas dari mejaku. Dan tunjukin kepada Bapak Dika. Dan minta para manajer dari kantor cabang untuk melihatnya juga. Ya.
Setiap satu dari ini adalah proyek yang mereka tolak selama bertahun-tahun. Proyek-proyek ini dijamin akan merugi. Apa yang sedang kau lakukan? Aku menggandakan taruhan, tentu saja. Kamu harus percaya padaku. Sekretaris Fajar, ambil segel perusahaan. Ya. Ibu Chika, Ini bukan main-main. kamu malah memperburuk keadaan bagi perusahaan. Apa kamu ingin menenggelamkan kita semua? Bapak Eko, Katakan sesuatu. kamu akan membiarkan Ibu Chika berbuat semaunya? Ibu Chika. Proyek-proyek ini tidak lain hanyalah sampah yang tidak berharga. Proyek-proyek itu sudah ditolak setelah semua manajer bertemu dan menyetujuinya. Apakah proyeknya yang sampah? Atau kalian takut membuktikan bahwa kalianlah sampah yang sebenarnya? Bapak Eko, bujuk dia agar sadar. Bisa? Ibu Chika yang utama. Wewenangku berasal darinya. Jadi aku mengikuti arahannya. Tapi kalian semua, apakah kalian ingin memberontak? Kita harus mulai dari mana ya? Ibu Chika, begitu panah dilepaskan, tidak bisa ditarik kembali. Anda yakin dengan ini? Untuk proyek-proyek yang sudah ada cap resmi ini, kita akan meningkatkan investasi di semuanya. Mulai dari 2 juta rupiah, tidak ada batas maksimal. Dalam 1 bulan, mereka akan membawa kita keuntungan yang sangat besar. Aku tidak melihat keuntungan apapun. Yang aku lihat adalah Anda sedang berjudi dengan perusahaan. Kejadian hari ini. Akan aku laporkan dengan jujur kepada Dewan Direksi. Bapak Dika. Sudah cukup bicara. Apa gunanya bekerja? Untuk perusahaan seperti ini, aku mengundurkan diri. Aku sudah selesai. Aku juga mengundurkan diri. Siapapun yang ingin mengundurkan diri, tulis laporan Anda sekarang. Aku akan menyetujuinya di tempat. Kami akan menunggu 1 bulan lagi. Lalu kita akan lihat bagaimana seorang pengkhianat kelompok memberikan penjelasan kepada perusahaan. Anda seharusnya memikirkan tentang bagaimana Anda akan menjawab padaku. Dalam 1 bulan. Berhenti di situ. Aku bilang kamu boleh pergi, minta maaf ke Bapak Eko. Sekarang juga. Ibu Chika, Anda keterlaluan. Minta maaf ke suamiku. Sekarang juga. Kalau tidak, kalian semua tidak akan keluar dari ruangan ini hari ini. Maafkan saya. Lebih keras. Maafkan saya. Chika, ini tentang apa? Sebelum melakukan semua ini, kenapa tidak kamu diskusikan dulu denganku? Kalau setiap cara cari uang harus didiskusikan, kapalnya sudah berlayar. Kamu tahu apa? Kamu tahu berapa lama proyek-proyek ini tertanda? Setidaknya 5 atau 6 tahun. Percayai saja aku untuk ini. Sekretaris Fajar, Ada APA. Bapak Eko, Tolong tenang dulu. Ibu Chika, hanya ingin membantu Anda. Beliau pasti tidak bermaksud membuat Anda kesal. Sekretaris Fajar, aku ingin kamu awasi ketat proyek-proyek ini. 2 juta rupiah tidak cukup, tambahkan 5 juta rupiah lagi. Ya, Pak. Juga, hubungi Bapak Kevin di Energi Lembah Inti. Bilang Ibu Chika akan menemuinya langsung malam ini. Diamond Jerdy. Kevin Lim. Dia mengendalikan proyek teknologi inti di Energi Lembah Inti. Kamu mau aku ikuti arahanmu? Pergi dan beli kembali teknologi itu. Untukku. Kamu berani? Kenapa tidak? Sebelum saudari kembarmu meninggal, dia mempermalukannya di depan umum di sebuah pesta. Akhirnya kami memutuskan hubungan. Kalau begitu aku pasti akan pergi. Bapak Kevin, setuju. Aku bayar 2 juta rupiah untuk beli teknologi inti Anda. Kalau kita kerjasama, tidak ada seorang pun di seluruh kota Indah yang bisa menyaingi kita berdua. Satu pertanyaan. Melawan grup Lestari. Peluang kita sebenarnya berapa? Sepengetahuanku. Bukannya industri puncak. Cuma anak perusahaan. Dari grup Lestari?
Grup Lestari sekarang sudah di ujung tanduk. Legipula, Ketua Grup Lestari, Yuni Lestari, sudah meninggal. Eko Chandra, Menkari Kari Penapu. Dan pikir itu bisa mengubah keadaan? Kenapa kamu tidak tanya mereka? Apa yang mereka punya untuk lawan aku? Yuni sudah mati. Tuangkan anggurnya. Pelayan. Aku bilang tuangkan anggurnya. Pria yang numpang tenaga wanita. Mau buktikan apa? Kamu pikir kamu siapa? Minta maaf pada suamiku sekarang. Maafkan saya, Bapak Eko. Karas, Maafkan saya, Bapak Eko. jangan buru-buru. Chika Lestari, berani sekali kamu muncul? Chica. Kamu si penipu. Aku kesini untuk membeli teknologimu. Membawakanmu uang. Beginikah caranya memperlakukan Sugar Daddy-mu? CK. Jadi ini, Esai Penapu yang kamu lari? sama sekali tak tahu sopan santun. Bapak Kevin. Sebut saja harganya, Bapak Kevin. Apa yang diperlukan untuk menjual teknologinya kepada kami? Dulu, aku cuma minta kamu ambilkan minuman untukku. Yuni memaksaku berlutut, membuatku jadi bahan tertawaan di seluruh kota indah. Sekarang kamu kembali merangkak padaku, dan kamu mau teknologiku? Tak perlu. Mengungkit masa lalu. Bapak Eko, membawa si penipu ini ke sini, tak akan menipu siapapun. Apakah kesepakatan ini akan ditandatangani? Sepenanya bergantang pada. Bagaimana kamu memainkan kartumu? Orang bijak tahu kapan harus menunduk dan kapan harus berdiri tegak. Sekarang, Berlututlah dan minta maaf kepada Bapak Kevin. baru mungkin kita bisa bicara. Apa? Bahkan itu saja tidak mau? Dan kamu masih mau berbisnis denganku? Tanpa teknologiku. Grup Lestari kalian sudah tamat. Harus berlutut ke orang sepertimu? Lebih baik aku mengemis di jalan. Kamu terlalu gegabah. Kamu yang memaksaku. Jenny. Ayo kita tanda tangani perjanjiannya sekarang juga. Kenapa masih berdiri saja? Panggil satpam. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian boleh pergi. Kalau teknologi ini tidak bisa kami gunakan, maka teknologi lembah inti akan dihapus dari bursa. Siapa yang bilang soal penghapusan dari bursa? Teknologi lembah inti milikku? Ayah. Mereka mencoba mencuri teknologi kita dan gagal. Dan dia memukulku. Berani-beraninya kau menyentuh anakku? Nona. Kau sudah keterlaluan. Keterlaluan? 7 tahun yang lalu, di kantor Profesor Madya, di Universitas Chingcheng. Kenapa saat itu kau tidak bilang aku keterlaluan? Kamu. Vicky. Muridmu itu sangat membantu. Proposal pembiayaan yang dia susun itu. Kamu tahu dia berhasil mengumpulkan berapa? 5 juta rupiah. What? Dia benar-benar penyelamat bagi keluargaku. Bisakah kamu meminjamkannya? Biarkan aku merekrutnya. Soal gaji. 2 juta rupiah sidahan untuk permilan. Tapi itu sepenuhnya terserah dia. Paman Lim. Aku hargai tawarannya sungguh. Sejujurnya, aku baru saja menolak tawaran dari konsorsium nomor 1 di dunia. Oh, begitu ya? Rupanya aku terlalu berambisi. Kalau begitu, anggap saja Paman Lim berhutang budi besar padamu. Jika kamu butuh sesuatu dari keluargaku, katakan saja. Kamu, Chika Lestari, ayah, kenapa kamu kinal penapu ini? Kamu benar-benar merepotkan. Lutut sekarang juga. Lutut, ayah. Apa kau sudah hilang akal? Kau mau aku berlutut di hadapannya? Benar-benar kurang ajar. Kalau bukan karena Ibu Chika dulu,
Hanya dengan satu proposal pembiayaan, dan memberiku 5 juta rupiah. Keluarga kita, keluarga Lim, Sudah punah 7 tahun yang lalu, oleh pesaing kita, dan dilenyapkan tanpa jejak. Tiu, Itu tidak mungkin. Dia cuma gadis pengantar yang tak berguna. Dari mana dia dapat pengaruh seperti itu? Diam kau. Chika, Aku, Paman Lim, gagal sebagai seorang ayah. aku tahu. Segala yang dimiliki keluarga Lim adalah berkatmu. Hari ini, aku serahkan anak durhaka ini padamu. Lakukan apa yang kau anggap perlu. Karena menghormati persahabatanmu dengan mentorku, aku bisa memaafkan beberapa hal. Tapi dia menghina suamiku. Masalah itu urusan yang harus kita selesaikan. Apa? Kau bilang aku kurang ajar. Kau anak durhaka. Kurang ajar. Ayah, Jangan pukul aku lagi, ayah. ayah, maafkan aku. Maafkan aku. Anak durhaka. Benar-benar keterlaluan. Ayah, Jangan pukul aku lagi, ayah. ayah, Aku salah. Aku salah. Ibu Chika. Ibu Chika. Aku salah. kamu, Kumohon, lepaskan aku. Itu tergantung Bapak Eko. Apakah dia mau atau tidak? Bapak. Bapak Eko. Kumohon, kasihanilah aku. Aku salah. Aku pantas mati. kamu, Kumohon, lepaskan aku. Jangan kotori aku dengan kotoranmu. Cepat tanda tangani kontraknya. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu dengan orang sepertimu. Terima kasih, Bapak Eko. Terima kasih, Ibu Chika. Pergi dari sini sekarang. Ambil kontraknya untuk Ibu Chika. Ya. Cepat. Chika, aku tidak menyangka kamu sehebat ini. Kamu bahkan melampaui saudari kembarmu. Keluarga Lestari benar-benar memiliki 2 putri yang brilian. Kenapa kamu masih di sini? Kamu beruntung kali ini. Jangan kira aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu baru-baru ini melakukan investasi gegabah. Kamu sudah menuangkan lebih dari 100 juta rupiah ke dalamnya. Grup Lestari dalam keadaan sekarang. Hanyalah sangkang kosong. Lain kali aku kembali. Aku akan membeli semua saham kalian. Ibu Chika. Selamat datang, Ibu Chika. Suatu kehormatan. Silakan masuk. Ini pertemuan terakhir saya hari ini. Presiden Hendra, Anda tahu kenapa? Aku menyimpan proyek kamar dagang kemakmuran. Untuk yang terakhir, Ceritakan, Ibu Chika. karena saya berinvestasi pada orangnya, bukan pada bisnisnya. Saya dengar, usaha terakhir Anda berakhir buruk. Tapi untuk memastikan rekan-rekan Anda keluar dengan bersih, and menjual wares and keluarga, untuk menutupi kerugian. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Itulah sebabnya. Saya tidak hanya berinvestasi di proyek Anda. Saya akan terjun sepenuhnya. Ibu Chika, tak perlu berkata-kata lagi. Silakan masuk. Ibu Chika, ini Departemen SDM kami. Kami sebenarnya ada yang sedang wawancara hari ini. Jadi, kamu Rio Sanjaya? Ya. Ibu Chika, kamu kenal dia? Aku bukan cuma kenal. Kami sudah lama kenal. Dari industri puncak? Ya. Manajer Santoso. Presiden. Posisinya apa? Direktur operasional produk. Dia dari perusahaan mitra, industri puncak yang merekomendasikannya. Ibu Chika, haruskah saya jadikan dia wakil presiden? Tidak perlu. Tunggu di sini. Wawancara ini, aku yang akan menanganinya sendiri. Chika. Kamu. Kamu mengaku punya pengalaman kerja 6 tahun. Sekarang biar aku pikir. 6 tahun itu kamu habiskan di tempat tidur. Mengaku sebagai wakil presiden. Industri pengkak. Menghasilkan sejuta sidahan. Chika. Kira.
Aku ingat dengan jelas. Kamu bahkan tidak pernah bekerja. Sehari pun kan? Chika, demi Kinangon, masa lalu. Jangan lakukan ini padaku. Aku mohon padamu. Akhirnya, Enterakira, apa yang kamu bicarakan? Jengga, itu semua salah paham. Kesempatan ini segalanya. Bagiku. Lepaskan saja ini. Lihat dirimu. Kamu anjing peliharaan kecil Jenny. Sekarang kamu sudah belajar merengek. Chika, kita dulu sangat jatuh cinta. Belakangan ini, aku tidak berhenti memikirkanmu. Oh benar? Presiden Hendra, bawa tim Anda masuk. Biar mereka lihat apa yang dilakukan pelamar ini. Kamu pikir kamu siapa berani menyentuhku? Dengan tingkah lakumu, apakah Kamar Kemakmuran mau mempekerjakan orang sepertimu? Menurutmu, tempat seperti apa? Kamar Kemakmuran itu, berani-beraninya kamu menyentuh Ibu Chika. Kamu cari mati? Rio Sanjaya, sebagai manajer Hari Kamar Kemakmuran, saya secara resmi mendiskualifikasi kamu dari wawancara. Chika, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar pikir aku, Rio Sanjaya, tidak bisa sukses tanpa pekerjaan ini, begitu saja? Chika, kamu terlalu naif. Halo, Sayang. Ada APA? Jenny, kamu harus membantuku. Chika, dia benar-benar berani menghina kamu di hadapanku. Chika? Bukankah aku yang mendapatkan kamu wawancara di Kamar Kemakmuran itu? Chika ada di Kamar Dagang Kemakmuran. Dia berpura-pura menjadi Ibu Chika. Dia sudah menjadi investor di Kamar Dagang itu. Dia mempermalukanku di depan umum, dan aku biarkan saja. Tapi dia malah berani menghina Anda juga. Jawab pakai speaker. Aku yang akan urus Hendra sendiri. Hendra, atas nama industri puncak. Sebagai ketuanya, saya beritahu Anda bahwa Chika Lestari adalah musuh bebuyutanku. dia kumasiring. Gadis pengantar. Si orang pinipo. Kalau kau berani, karena dia menyakiti orang-orangku, Aku bersumpah. proyek Teluk Raja yang sedang kami kerjakan akan membuatmu kehilangan segalanya. Ibu Chika, kita tidak boleh kehilangan Teluk Raja. Semua taruhannya ada di situ. Jenny, kau dengarkan aku. Presiden Hendra sekarang di pihakku. Kalau kau pikir bisa menggunakan proyek Teluk Raja sebagai senjata untuk mengancam orang-orangku, maka aku tidak akan ragu untuk memutus industri puncak. Industri puncak investasi 10 juta dolar untuk saham 40%. Kau pikir bisa seenaknya memutus kami? Kau pikir kau siapa? Ayo, coba saja. Kau menggali kuburanmu sendiri. Presiden, pikirkan baik-baik. Secretaris, segera siapkan 10 juta dolar untukku. Aku akan menyingkirkan industri puncak dari permainan. 10 juta dolar? Haruskah kita menunggu Bapak Eko kembali? Tidak perlu. Aku yang memegang kendali. Lakukan seperti yang kukatakan. Begitu industri puncak tumbang, 10 juta dolar ini akan dihitung sebagai investasi tambahanku di Kamar Dagang Kemakmuran. Ibu Chika, aku, Hendra Lim, demi nyawaku, hanya dalam 1 bulan, aku jamin aku akan membuat Kamar Dagang Kemakmuran menggandakan nilai pasarnya. Aku percaya padamu. Kenapa kau masih berdiri di sana? Harus kulempar keluar? Kamu ini bisa apa sih? Sudah kubilang untuk melamar posisi Direktur Operasi Produk, tapi kamu tetap saja gagal. Kamu bukan cuma merusak rencanaku, kamu juga membuat kami kehilangan proyek Teluk Raja. Jenny, aku tidak tahu. Aku akan bertemu dia. Aku. Halo, Bapak Surya. Itu kan tidak sengaja. Tidak perlu menjelaskan. Kehilangan proyek itu bukan apa-apa. Lagi pula, kita tetap dapat untung. Tapi si pemboros kecil, Chika, pasti sudah hampir menguras habis fondasi grup Lestari. Sampai sekarang, kan? Jadi maksudmu, kita sebenarnya melakukan hal yang benar? Tepat sekali. Agar fondasi grup Lestari tidak habis dihambur-hamburkan oleh Chika, kita harus mempercepat pengambil alihan grup Lestari. Baiklah,
Gila banget ini. Itu 10 juta dolar, bukan 10.000. Sebelum memindahkan uang sebanyak itu, kau sudah berdiskusi denganku dulu? Iko, jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. Bapak Eko, Tolong tenong. Saya hanya melakukan sedikit penyesuaian. Telek Raja. jelas proyek yang berkualitas tinggi. Diam kamu. Perusahaan butuh uang tunai sekarang. Kalau orang-orang tahu kita kekurangan dana, kau tahu nggak apa artinya itu bagi grup Lestari? Kau tahu? Dibandingkan dengan saudari kembarku yang meninggal, mana yang lebih besar krisisnya? Maksudmu apa? Kau mengancamku? Tidak. Iko, maksudku, semuanya dalam kendaliku. Kembalikan uang kami. Ibu Chika. Jangan Kira Bersambuni, Didalam Sana, Bakal Menyil Sekan Mazala. Asset Group. Sudah menyusut 30%. Keluar sekarang. Dan Berry Kami Pangelazan. Grup Lestari mengambil uang kami. Dan menghamburkannya sembarangan. Kami minta jawaban. Jawaban. Tuan-tuan. Ibu Chika akan menemui kalian sekarang. Ayo kita masuk. Silakan. Siapa yang memimpin keributan melawan grup ini? Apakah kalian masih menghormati saya sebagai ketua kalian? Kamu sok-sokan apa? Pendanaan grup Lestari sudah diputus. Uang kita hilang. Kembalikan uang kami. Sekarang. Kalau kami tidak dapat uang kami hari ini, jangan salahkan kami atas apa yang terjadi nanti. Sekretaris Fajar, panggil bagian akuntansi ke sini. Sekarang, siapapun yang mau cairkan saham, berikan uang mereka. Sekarang. Ibu Chika, tidak bisa. Rekening perusahaan hampir kosong. Siapa bilang kita kehabisan uang? Kartu saya. Tidak ada batasnya. Menurut saya, kalau bisa diselesaikan dengan uang, itu bukan masalah sama sekali. Chika, Masih pura-pura? grup Lestari sekarang, bisakah kamu kumpulkan 50 juta dolar? Berani beraninya kau. Ini rapat pemegang saham grup Lestari. Kau pikir kau siapa? Seenaknya masuk? Grup Lestari cuma lelucon. Aku kesini hari ini untuk satu hal. Membeli saham kalian. Jenny, percaya atau tidak, hanya dengan satu kata, aku bisa jungkirkan industri Puncak MU hingga bertekuk lutut. Masih mau sok jago? Kau cuma gadis pengantar yang berdandan jadi Ibu Chika. Ngapain buang-buang tenaga dengannya, bapak-bapak? Industri Punkak. Mungkin baru muncul, tapi menjadi pemimpin industri. Hanya soal waktu. Makanya aku mengajak kalian semua untuk bergabung dengan industri Puncak. Ini. Coba lihat laporan keuangan ini, tuan-tuan. Apa? 30 juta arus kas? Ibu Chika, kami mau uang kami kembali. Kami mau uang kami kembali. Sekarang. Ibu Chika, kembalikan uang kami sekarang. Kembalikan sekarang. Kami semua pindah ke pihak Bapak Guntur. Chika, kali ini kamu tamat. Bagus. Sekumpulan oportunis. Karena kalian semua meremehkan grup Lestari, aku dengan senang hati akan menunjukkan pada kalian kemampuan grup Lestari yang sebenarnya. Hendra Lim dari Kamar Dagang Kemakmuran bersedia menginvestasikan 10 juta dolar dan bergabung dengan grup Lestari. Jaka Lim dari Grup Semesta bersedia menginvestasikan 10 juta dolar dan bergabung dengan Grup Lestari. Kami bersedia menandatangani. Kami akan bergabung dengan grup Lestari. Kami ikut. Kami bergabung dengan grup Lestari. Kamu memang suka pamer, Chika. Mereka cuma perusahaan yang kamu danai dulu. Startup kecil yang menyedihkan. Bicara puluhan juta dolar? Kamu sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu? Puluhan juta? Semudah ITU? Kamu pikir kamu mampu membayarnya? Tepat. Itu berkat investasi Ibu Chika yang membuat perusahaan kami bernilai puluhan kali lipat lebih tinggi. Bagiku, 10 juta dolar memang agak sulit. Tapi, Aku akan ke ban dan mempertaruhkan seluruh perusahaanku untuk mendukung Ibu Chika jika Ibu Chika menginginkannya. aku akan menjual semua yang kepunyai. Untuk mendukungnya. Aku juga mendukungnya. Pertunjukan yang bagus. Mari kita lihat. Bagaimana caramu mengumpulkan uang untuk melunasi pinjaman ban itu? Tuan-tuan,
Ayo kita pergi. Ibu Chika, Kami tidak menarik uang kami. Kami bersedia berdiri bersama grup ini dalam suka dan duka. Aku juga. Aku akan menambah investasiku. Kamu. Berani-beraninya kamu berbalik arah sekarang. Tolong, beri kami kesempatan lagi. Terlambat. Siapapun yang ingin keluar tadi, harus keluar sekarang. Tidak apa-apa. Kalian akan menyesalinya cepat atau lambat. Industri Puncak punya modal yang sangat besar. Kami masih akan menyambut kalian semua ketika waktunya tiba. Henry, kamu punya waktu 10 menit. Aku tidak ingin mendengar industri Puncak lagi. Ibu Chika, 5 menit saja sudah cukup. Masih saja berpura-pura, Chika. Bayar kekatakan sesuatu. Surya Santoso, Taipan yang menguasai separuh kota Indah. Kau tahu, adalah pemegang saham terbesar, industri Puncakku. Jadi, takut sekarang? Setiap orang di sini Tanpa terkecuali. akan jatuh. Diam. Kau dengar itu, Chika? Bapak Suryaku bisa menghancurkanmu, hanya dengan sekali jentik jarinya. Bapak Surya, biarkan aku yang memberi pelajaran pada Chika untuk Bapak. Kenapa kau memukulku? Oh, Ibu Chika. Biarkan saja mereka. Jangan desak mereka terlalu jauh. Apa? Apa yang terjadi? Apa katamu? Pasar saham anjlok? Semua pemegang saham ingin menarik diri? Apa yang terjadi? Sekarang para pemegang saham itu sudah memblokir pintu masuk perusahaan kita. Kau harus menenangkan mereka sekarang. Beritahu agen energi lembah inti. Kontrak itu sama sekali tidak bisa dibatalkan. Aku sedang menangani sesuatu sekarang. Aku akan ke sana sesegera mungkin setelah selesai. Kau pikir kau masih punya kesempatan? Bicara. Siapa yang memberimu nyali? Ibu Chika, ini semua salahku. Aku sedang bodoh. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Henry, tinggal 1 menit. Industri Puncak harus bangkrut. Joyen ya, kau menghasut anggota senior grup untuk mengkhianati grup Lestari. Kau punya 3 hari untuk menemuiku. Aku, menemui penipu sepertimu? Mimpi kali. Surya Santoso berinvestasi di industri Puncak. Pasti kau sudah menggelontorkan banyak uang ke sana, kan? Kau sudah keterlaluan. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Anggap saja uang itu hangus. Kalian juga dengarkan. Mulai hari ini, grup Lestari akan jadi milikku. Lihatlah bos besar kalian sekarang. Dia takkan mengulurkan tangan untuk menyelamatkanmu. Semoga beruntung bertahan hidup sendiri. Ya ampun. Sekarang, untuk kalian yang lain, karena kalian semua berhasil selamat dari rapat pemegang saham hari ini, aku tak keberatan membiarkan kalian bertahan hidup beberapa hari lagi. Rapat ditutup. Bapak Vicky, Anda harus memikirkan sesuatu. Semua uangku saat ini tertahan di industri Puncak. Kalau para pemegang saham itu tahu bahwa Chika telah memotong aliran uangku, aku benar-benar tamat. Apa kau benar-benar tahu siapa Chika Lestari? Bukankah dia cuma gadis pengantar yang menyebalkan? Kalau begitu, kau benar-benar meremehkannya. Chika Lestari ini, kami belajar di bawah mentor yang sama di kampus. Bisa dibilang kami adalah rival lama. Tapi, melawannya, aku tak pernah menang sekalipun. Apa? Dia cuma gadis pengantar. Bagaimana mungkin dia sehebat itu? Bapak Vicky, tolong. Bapak Vicky, jangan sungkan. Saat ini, selain Anda, tak ada yang bisa menyelamatkanku. Bahkan jika aku mengerahkan dana domestik grup sinergi, peluangku untuk mengalahkannya kurang dari 30%. Kecuali apa? Kecuali kau benar-benar yakin bahwa di rapat Dewan Grup Lestari, kau bisa membongkar dirinya dengan bukti kuat tentang identitas palsunya dan membuat semua anggota Dewan mendukung pengambil alihanmu. Ya, aku punya buktinya. Mazuk. Vicky Santoso. Chika Lestari, ini untukmu. Suka? Apa maksudnya ini? Chika, aku suka sama kamu. Setelah lulus, ikut aku kembali ke grup sinergi. Maaf, kamu hebat. Tapi aku sudah punya pacar. Tapi, Chika, ayo kita cari makan. Bagaimana bisa kamu main-main dengan cowok lain?
Kalau kamu nggak mau bareng, ya udah kita putus. Liao, kamu salah paham. Dia cuma teman. Dia panggil aku apa tadi? Bodoh. Panggil dia Bapak Vicky. Bapak Vicky. Bapak Vicky. Flash drive ini berisi video kehidupan Chika Lestari sejak kecil. Dia adalah pria yang Chika terobsesi selama 7 tahun. Ini membuktikan Chika Lestari adalah seorang penipu. Saat ini, dia mungkin menjilat Jenny Zahra di depan umum, tapi sebenarnya dia bekerja untukku. Jangan khawatir, ini benar-benar fakta. Sekarang, keluarkan dia sekarang. Aku nggak tahan lihat dia. Keluar. Kamu tuli. Mari kita bicara soal keuntungan. Bapak Vicky, Bagaimana kalau Begini? kalau Bapak membantuku mengambil alih grup Lestari, aku bersedia menyerahkan 70% saham. Aku nggak akan ingkar janji. Nah, ini mulai menarik. Chika Lestari. Lama tidak berjumpa. Si rubah licik itu, Jaka Utama, akan mengadakan rapat besok jam 10 pagi di markas grup Kota Indah. Tujuannya jelas. Dia ingin mengambil posisimu. Kursi itu, dia tidak akan bisa merebutnya. Dia sudah membuka topengnya di depan kita. Kali ini, dia pasti sudah menyiapkan segalanya untuk menghadapi kita. Ini jauh lebih sulit dari yang kau kira. Jika kau takut, aku bisa membawamu pergi dari sini. Menjaga perusahaan saudari kembarku tetap aman adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Tunggu. Kalian berdua. Silakan duluan. Kenapa kamu? Kau kenal Vicky Santoso? Setelah sekian lama, seleramu masih seburuk ini. Dan sekarang kau bahkan mengejar kakak iparmu sendiri? Ayo kita pergi. Berhenti di situ. Jika kau ingin meninggalkan tempat ini, kau harus setuju dengan syaratku dulu. Jadilah wanitaku, Chika. Apakah kau pantas? Dan kenapa aku tidak pantas? Chika, bagaimana pendapatmu? Jadi sepertinya, kali ini lawanku adalah kamu. Aku juga tidak ingin, tapi... Bukankah aku juga tidak punya pilihan? Jika aku punya pilihan, aku tidak akan pernah melawanmu. Chika, ikutlah denganku. Eko Chandra, si pecundang itu. Begitu aku mengambil alih grup Lestari, aku akan menjadikanmu ketua yang sesungguhnya. Cewek Bangku, Tidak Berubah. Ya, kurasa itu artinya. Tebak saja itu adalah penolakan. Tapi aku harus memperingatkanmu. Kau sebaiknya berhati-hati, kakak ipar yang kejam. Berhati dingin itu. Tidakkah kau pernah bertanya-tanya, bagaimana saudari kembarmu benar-benar meninggal? Jangan coba-coba memisahkan kami. Chika. Pikir baik-baik. Begitu aku keluar dari pintu itu, kau tak akan punya kesempatan untuk mengubah pikiranmu. Tidak perlu. Baiklah. Jadi kau lebih memilih jalan yang sulit, Tio? Ya, Pak. Pastikan kau rawat dengan baik teman lamaku yang di sini. Bapak Eko. Boleh saya perkenalkan diri? Saya Tio Gunawan. Dangan Seya di sini. Bahkan seekor lalat pun takkan bisa keluar dari sini. Sang dewa asing, Tio Gunawan. Semuanya, tolong bekerja sama. Sekretaris Fajar. Telepon Tuan Long di Global Internasional. Dan Tuan Chandra dari Klub Kota Indah. Teleponlah. Pakai telepon saya. Baiklah. Terus telepon. Sepertinya Vicky benar-benar mengerahkan semua upayanya kali ini. Sepertinya kita benar-benar tidak akan sampai ke rapat dewan. Mungkin.
Aku harus coba menelepon. Kalau aku saja tidak bisa, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Hubungkan aku dengan Bapak ke-8. Bapak ke-8, orang penting di kota indah yang mengendalikan kedua sisi hukum. Bapak ke-8. Tidak mungkin. Bapak ke-8 tidak akan pernah menolongmu. Dan pesaing terbesar kita untuk energi lembah inti. Kali ini, itu dia, Bapak ke-8 tidak akan mau membantu kita. Ke bandara kota indah dan jemput aku. Sekarang. Siapa ini? Berani-beraninya kau main-main denganku. Kau cari mati? Ini Chika Lestari. Aku pemegang saham mayoritas dari konsorsium Oktagonmu. Mengerti. Tunggu saja. Konsorsium Octagon? Apa ini? Bagaimana bisa aku tidak tahu? Kita pemegang saham mayoritas dari konsorsium Oktagon. Nah, Ibu Chika, diam-diam memindahkan semua modal kita. Dan membeli 30% saham di konsorsium Oktagon. Bapak Eko. Masalahnya, dana grup kita benar-benar habis. Chika, kau mempertaruhkan nasib perusahaan. Kalau Bapak ke-8 tidak datang, dan Jaka bertindak, kita tamat. Selesai. Dia tidak akan berani tidak mengkol. Berdasarkan APA, saham 30% yang sedikit itu, bagaimana itu bisa mengendalikan Bapak ke-8? Konyol. Dengan hak ini, Chika, kamu benar-benar kejam. aku sudah bekerja sama dengan 16 bank. Menggunakan 30% saham. Konsorsium Oktagon sebagai jaminan. Untuk pinjaman sindikasi. Kalau aku menarik diri. Dan biarkan pasar jatuh dulu. Kurang dari seminggu. Konsorsium Oktagon akan dipaksa delist. Bapak ke-8 sudah jadi pemain seumur hidupnya. Dia pasti tidak mau. Ikut tenggelam bersamaku kan? Sepertinya, aku salah menilaimu. Chika, kamu bahkan lebih kejam daripada kakakmu. Mereka tidak memberiku pilihan lain. Mereka semua ada di dalam. Mereka tidak bisa lari. Buka pintunya. Ah, yang benar aja. Kamu memang aktris yang hebat, ya? Ayo, tampilkan lagi aksimu. Jenny, palsu tetaplah palsu. Seberapa keras pun kamu berusaha, kamu cuma badut di panggung. Kalian berdua memang sedang mencari mati. Aku di sini, ayo, coba bunuh aku. Kamu terlalu naif. Kamu pikir, apa Surya Santoso sendirian bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Dia punya banyak orang yang mendukungnya, yang bisa menghancurkanmu. Julian? Atau Vicky? Jangan khawatir. Mereka berdua tinggal menunggu waktu. Nama ketua Vicky, bukan untuk kamu sebut. Biar ku beritahu, Jenny di sini adalah orang kesayangan Bapak Vicky saat ini. Bagaimana kalau begini? Aku kasih kamu satu kesempatan. Langsung berlutut sekarang dan bilang, Jenny, aku salah dan aku akan melepaskanmu. Siapa yang berani memberimu nyali? Kamu cuma anjing peliharaan. Sudah diambang kematian masih banyak mulut? Hari, ini kamu tamat. Mari kita lihat. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Chika, jadilah bijak. Kemarilah dan sujud kepada Jenny untuk minta maaf. Kota indah, sejak kapan jadi sarang? Orang-orang tak berarti? Siapa yang membiarkanmu masuk? Tidak lihat aku sedang sibuk? Keluar sekarang. Hormati Bapak ke-8. Beraninya Coloncan Sepertini. Ibu Chika, Bapak Eko. Silakan lewat sini. Saya dapat perintah untuk menjaga tempat ini. Bapak ke-8 tentu bebas keluar masuk. Tapi mereka tidak boleh. Apa yang baru kau katakan? Bapak ke-8. Jangan buat saya dalam posisi sulit. Grup sinergi, menghalangi saya? Apa artinya mereka? Ibu Chika, Bapak Eko, silakan lewat sini. Kau pikir,
Kau bisa berbuat semaunya padaku? Kau berani mengganggu teman-temanku? Grup Oktagon saya tidak akan berhenti sampai mereka hancur. Jenny. Kau, nona muda. Sangat muda, tapi sangat licik, mengatur jebakan untukku, memaksaku menyelamatkanmu. Bapak ke-8, tolong, jangan marah. Saudara par saya. Dia masih muda dan belum tahu banyak. Ya, aku sedang mengancammu. Di seluruh kota indah, tak seorang pun pernah berani bicara padaku seperti itu. Nona muda. Apa kamu benar-benar pikir aku tidak tahu tentang pinjaman sindikasi dari 16 bank itu? Kamu pikir perjanjian jual kosong itu benar-benar akan berhasil? Tentu saja. Dan aku tidak takut kalau kamu tahu. Maksudmu apa? Bapak ke-8, proyek energi lembah inti itu tampaknya sangat krusial bagi seluruh strategi masa depan. Consortium Octagon. Kalau proyek energi lembah inti benar-benar sepenting itu, mungkinkah industri puncak yang disebut-sebut itu benar-benar bisa merebutnya dari tanganku? Itu karena semua uang konsorsium Octagon. Terikat untuk menanggani. Grup Lestari. Kamu tidak punya uang ekstra untuk melawan kami. Satu langkah salah, semuanya akan runtuh. Kamu terlalu fokus pada grup Lestari. Kamu tidak pernah menyangkok. Seorang nona muda sepertimu akan menyergapmu. Bapak ke-8, kita bisa berteman. Ayo kita dengar. Untuk proyek energi lembah inti, akan kuberikan padamu secara gratis. Bagaimana? Nona muda. Kamu jauh lebih tajam daripada saudari kembarmu. Karena ucapan itu, aku, Bapak ke-8 Ju, menganggapmu sebagai temanku, Bapak Eko. Kamu dapat keberuntungan lagi. Kapan pernikahannya? Saat hari besar itu tiba, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Bapak ke-8. Dia saudari kembar Yuni. Terus kenapa? Bapak ke-8, aku ada sesuatu yang butuh bantuan Bapak. Semuanya. Ibu Chika telah meninggal dunia. Saya sangat berduka, tapi grup Lestari tidak boleh tanpa pemimpin sedetik pun. Saya mungkin bukan yang paling cakap, tapi saya maju untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Mari kita voting. Yang setuju, angkat tangan. Saya yang pertama mendukung Bapak Jaka. Saya juga mendukung Bapak Jaka. Semuanya, ada yang keberatan? Siap. Tidak keberatan. Saya mendukung Bapak Jaka. Saya juga tidak keberatan. Saya mendukung Bapak Jaka. Baiklah kalau begitu. Saya tersanjung atas dukungan kalian. Saya mungkin bukan yang paling cakap. Tapi dengan suara bulat kalian, saya berjanji kepada kalian semua untuk memimpin kalian dan grup Lestari ke puncak yang lebih tinggi. Bagus. Sekarang, aku menggunakan hak veto saya terhadap setiap proposal dari rapat dewan ini. Tidak ada yang disetujui. Lihat dirimu. Kau benar-benar kembali. Tapi, kau sudah terlambat. Ketua baru grup Lestari adalah aku. Kau telai? Sudah kukatakan, aku punya hak veto. Siapa yang memberimu hak? Kau ini cuma. Seorang penipu. Kau mengibarkan bendera Ibu Chika, menipu orang, mengintimidasi pemegang saham, dan berani berteriak di hadapanku? Xinjiang, apa aku palsu? Ibu Chika, aku tidak pernah bilang kau palsu. Lalu kalian semua ngapain di sini? Siapa yang memberi kalian nyali untuk memilih Julian? Sekelompok pemegang saham, ketakutan setengah mati. Oleh seorang penipu? Satpam, tangkap penipu ini. Sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Ibu Chika. Kalian semua, keluar. Eko, tu perds un gars de camp. Jean Gambuak Kezala en Lagi. Dengan kehadiranku hari ini, penipu ini tidak akan melangkah ke dalam grup Lestari.
Beraninya kau, Jaka. Dia istriku atau bukan? Aku sangat tahu. Ibu Chika sedang menjebak. Untuk melihat siapa sebenarnya yang telah berkomplot untuk menghancurkan grup Lestari. Mereka yang percaya pada Ibu Chika, angkat kepala kalian. Kau yang menyebarkan kebohongan tentangku. Kau diam-diam bekerja sama dengan grup sinergi untuk berinvestasi di industri puncak. Jaka, kaulah yang berusaha melakukan kudeta. Aku tidak akan diam saja. Hari ini, aku akan membiarkan semua direktur dan pemegang saham melihat siapa dirimu sebenarnya. Panjaga. Bawa Mazuk Saksiku. Tidak menyangkakan, Chika? Hari ini, aku akan secara pribadi menyeretmu turun dari tempat tinggi itu dan membongkar siapa dirimu sebenarnya. Bapak Jaka, bukti ada di sini. Biarkan semua orang melihat dengan jelas. Wajah asli wanita ini, Chika. Biarkan semua orang melihat wanita seperti apa Chika sebenarnya. Siapa sangka, Ibu Chika kita. Dulu Bejituina. Julian. Beraninya kau, Julian. Kau berani memakai foto editan untuk memfitnah Ibu Chika. Sudah tahu kau akan bilang begitu. Ada videonya juga. Ditambah banyak teman sekelas yang bersedia bersaksi untukku. Mau kupanggil mereka satu persatu dan tanya? Chika, apa yang mau kau katakan? Kau mengaku atau tidak? Julian. Kau di sini menyebar kebohongan dan omong kosong. Itu omong kosong. Apa maksudmu sebenarnya? Aku yang ngomong kosong? Kau, sebagai suami Ibu Chika, terang-terangan menggoda saudari kembarnya dan mengkhianatinya. Kau moralnya busuk, niatmu jahat. Benar, Bapak Eko, kau berutang penjelasan pada kami. Bagaimana kau menyelandup compagnie plus que sini? Apa maumu? Aku yakin, Eko Chandra, permainan kotor ini sudah lebih dari sekali menggunakan penipu ini untuk menipu kita. Benar. Apa yang dia lakukan menunjukkan sifat aslinya yang licik dan berbahaya. Kalau menurutku, dia hanya mencoba bekerja sama dengan Ibu Chika palsu ini dan mengambil alih serta menghancurkan grup Lestari kita. Sudah selesai? Sekarang, Jileringku. Bukti melawan Anda sangat kuat. Masih ada yang mau dikatakan? Atau mungkin ada hal lain yang bisa Anda lakukan? Anda Sudatama. Aha. Siapa yang berani begitu sombong? Seharusnya aku tahu. Siapa lagi yang bisa menjemput mereka? Dari bandara? Selain Anda? Bapak ke-8. Tidak ada orang lain. Ibu Chika di sini, hadir hari ini untuk rapat dewan. Namun Anda, Bapak Vicky, mengirim orang untuk menghentikannya dengan paksa? Benar, kan? Anda berutang permintaan maaf padanya. Jadi Anda adalah Bapak ke-8 yang hebat itu. Lalu apa? Bagaimana itu membuktikan siapa dia? Dengan wewenangku sebagai Bapak ke-8. Ketika aku menghentakkan kaki, seluruh kota indah akan berguncang. Sekarang, dia adalah Ibu Chika. Ada yang keberatan dengan itu? Kalau begitu, berdiri. Biar aku lihat. Aku memanggilmu Bapak ke-8, karena menghormati senioritasmu. Aku menunjukkan rasa hormat, tapi kau terlalu sombong. Anak muda, aku tahu maksudmu. Kamu tidak tahu levelku sebenarnya. Menghancurkanmu. Itu hal yang mudah. Jadi Bapak ke-8 mau mencoba? Baiklah. Kalau begitu aku akan lihat sendiri, seberapa kuat grup sinergi MU. Yang sebenarnya. Sampaikan perintahku. Segera aktifkan seluruh jaringan grup sinergi. Bersatu melawan Bapak ke-8. Biarkan Bapak ke-8 melihat kemampuan kita. Anak muda, aku suka nyalimu. Sungguh. Tapi untuk melawanku, kamu belum siap. Halo, Bapak Tualim, ada apa sampai Bapak menelepon? Ah, iya. Aku akan lakukan seperti yang Bapak katakan. Aku pasti akan mengendalikan situasi. Ini aku, Bapak ke-8.
Wahr. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti maksud Bapak? Tanpa Bapak, tidak akan ada Bapak ke-8 Ju hari ini. Jadi, Bapak ke-8. Masih mau lanjut? Anak kecil. Menyerah saja, kamu sendiri yang dengar. Grup Sinergi punya pengaruh kuat, jangan coba-coba macam-macam. Telepon yang baru saja kuterima, dari orang-orang yang tak bisa kusakiti. Bukan aku tak mau membantumu. Orang itu, dia benar-benar gila. Grup Sinergi sekarang, sembarangan melepas sahamnya. Mengguncang seluruh pasar. Kalau begini terus, seluruh ekonomi Kota Indah akan lumpuh total. Baiklah. Dengan ini saya umumkan, Jaka Utama, sebagai ketua baru, dari grup Lestari. Ada yang keberatan? Aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan. Aku juga tidak keberatan. Aku keberatan. Kamu pikir pendapatmu penting? Aku bahkan belum bergerak. APA, kamu bahkan takkan berani melawanku? Satu langkah, coba 100 ronde, kamu tetap tak bisa menang. Kamu takkan pernah tahu kalau tidak mencoba. Kamu punya waktu 5 menit. Setelah itu, tak ada kesepakatan di ruangan ini. Yang lebih besar dari milikku. Tadi itu telepon siapa? Si? Pada akhirnya masih terlalu muda. Nona, pergi sekarang. Sekarang juga, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tunggu dulu, permainannya belum selesai. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan melakukan ini sebagai bentuk hormat atas masa lalu kita sebagai sesama murid. Kamu punya waktu 5 menit. Masih mempertahankan harga dirimu, ya? Mulai sekarang, Bapak Jaka akan menjadi pemimpin grup Lestari. Kenapa tidak sekalian ganti namanya jadi Krop Utama? Leo, kamu benar-benar contoh sempurna dari seorang penindas yang bersembunyi di balik kekuasaan. Kamu. Aduh. Masih saja sombong padahal ajal sudah di depan mata. Oh, tinggal 1 menit lagi. Dia di mana? Tunggu saja. Bagaimana kalau kamu berlutut sekarang? Dan kami akan menyaksikan kamu menunggu. Ya? Hahaha. YK. Berlutut, sekarang. Itu 4 titan. Cahika, jadi, hanya ini, rencana besarmu untuk menjatuhkanku, tapi yang tidak kamu ketahui, adalah bahwa keempat manajer di sini, semuanya adalah sekutu terdekatku. Bapak Rian, sebenarnya aku berencana mampir ke tempatmu, tak menyangka, bertemu denganmu di sini hari ini. Terlalu baik, Bapak Vicky. Kamu, berlututlah di depan keempat manajer ini. Sekarang. Ceka, kamu sudah tamat. Kamu tidak benar-benar berpikir, ini cukup untuk menjatuhkanku, sinergi grupku telah berdiri tegak. Selama puluhan tahun, tak tergoyahkan. Itu karena kami memiliki kemitraan strategis yang mendalam, dengan keempat manajer, dari 4 titan. Kamu telah merusaknya. Jangan bicara terlalu cepat. Karena aku berani mengundang keempat manajer ini ke sini hari ini, itu artinya, aku 100% yakin. Aku bisa menjatuhkanmu. Dengan bantuan siapa? Baiklah. Kalau begitu silakan, tanyakan pada keempat manajer ini. Lihat siapa yang mau membantumu. Jiller Mew. Saya, Rian Cahyadi, bersedia mempertaruhkan seluruh kekayaanku untuk mendukung Grup Lestari. Jika Ketua Cika memberikan perintah, saya, Fajar Jaya, dapat segera menyalurkan sumber daya ke pasar untuk mendukung Grup Lestari. Bapak Rian, Bapak Fajar, kalian berdua, serius melakukan ini? Tidak hanya itu, akan kutunjukkan kekuatan sejati Grup Lestari yang sebenarnya. PT Puncak Selatan telah menyiapkan semua dana yang diperlukan. Kami menunggu perintah Ibu Cika. 10 kamar dagang di bawah Grup Pemandangan Utara siap menunggu perintah Ibu Cika. Bapak Rian, kau pasti salah paham. Dia cuma seorang penipu. Kenapa kau membantunya? Daripada aku, dan lagi, Grup Sinergi memberimu saham 15%, secara gratis. Bapak Vicky, Pesiziku, sudah jelas, bukan? Tidak mungkin. Aku akan menghubungi pemimpin 4 titan, Bapak Jiang, sekarang. Grup Lestari sudah tamat. Kenapa kau berpihak padanya daripada aku? Karena aku menyerahkan seluruh Grup Lestari kepada Empat Titan. Wah, Ibu Cika.
Langkah yang luar biasa. Menyerahkan grup Lestari kepada 4 Titan. Dengan begini, masa depan perusahaan aman, tanpa perlu khawatir lagi tentang uang atau sumber daya. Wah, c'est Merlan. Benar-benar c'est Merlan. Hehe. Kau sudah melakukan banyak hal besar sendiri, tanpa pernah membahasnya denganku. Grup Lestari tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi milik satu orang saja. Aku telah membawanya ke puncak baru. Kau seharusnya senang. Mungkin kau benar, lagi pula, yang menang adalah grup Lestari. Ibu Chika, Anda benar-benar tidak egois. Lihat, kita menang. Chahika, jangan terlalu sombong. Kau mengerahkan 4 Titan hari ini, dan menghancurkanku sepenuhnya. Tapi kerajaan grup sinergiku sangat luas. Ini baru puncak gunung es. Lain kali, mari kita lihat dewa apalagi yang bisa kau panggil, untuk datang menyelamatkanmu. Kau sebaiknya khawatir tentang dirimu sendiri dulu. Apa maksudmu? Mulai saat ini juga, grup sinergi sudah tamat di Kota Indah. Chahika, kamu terlalu sombong. Saat ini, grup Lestari cuma cangkang kosong. Apa hakmu mengatur-atur grup sinergiku? Bapak ke-8. Aku butuh Bapak membekukan semua aset liquid grup sinergi. Bisa? Jangan khawatir. Meski aku bangkrut, aku tetap akan menggigit besar grup sinergi. Semuanya, kita akan pakai CDApp dan Terakir untuk menjatuhkan grup sinergi sekaligus. Ibu Chika, bukannya tadi bilang, kita cuma menyelamatkan grup Lestari, bukan menghancurkan grup sinergi? Siapa yang berani sentuh grup sinergiku, dan siapa yang bisa hancurkan grup sinergi, lupakan dirimu. Bahkan 4 Titan pun bukan apa-apa bagiku. Grup sinergiku adalah raksasa kelas dunia, yang sesungguhnya. Kenapa tidak tanya semua orang di sini? Lihat apakah ada yang tidak kenal. Grup Cakrawala Luas dari Puncak Emas, atau keluarga Chaigens dari Provinsi Barat. Mereka adalah kekuatan menakutkan di belakangku yang sesungguhnya. Perusahaan kecil seperti grup Lestari, di mata mereka, cuma semut kecil yang tak berarti. Ibu Chika, mohon pertimbangkan lagi. Grup Lestari, meski kami cuma semut, akan berhenti-henti menghancurkan kalian para kapitalis sampai jadi debu. Chahika, kau sudah gila. Apa kau tahu akibat dari semua ini? Lanjutkan, bapak-bapak. Ibu Chika, kau yakin tidak peduli akibatnya? Hancurkan grup sinergi. Tidak peduli akibatnya. Kau. Baik, titahkan perintahku. 16 kamar dagang akan bergerak bersamaan dan menghancurkan grup sinergi. Tidak, Chahika. Suruh mereka berhenti. Aku mengaku kalah. Aku menyerah, paham? Demi guru kita. Lepaskan aku. Guru kita pernah berkata bahwa mengampuni musuhmu sama saja dengan menempatkan dirimu di atas blok Algojo. Chika. Jika kau mau mengampuni aku dan grup sinergi, aku bersedia memberitahumu alasan sebenarnya. Saudari kembar Anda meninggal. Kami tidak perlu kau memberitahu kami itu. Grup Lestari berada dalam keadaan seperti sekarang. Semua karena rencanamu. Bahkan saat Yuni sedang sekarat, kaulah yang mengutak-atik obatnya. Trik rendahan seperti itu. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Pernahkah kau berhenti sejenak dan berpikir, siapa yang lebih menginginkan Yuni mati? Kau. Jangan berani-beraninya berbohong. Untuk menyelamatkan dirimu sendiri, kau justru menyalahkanku. Aku punya bukti. Kumohon, biarkan aku dan grup sinergi pergi. Dia tidak akan kemana-mana. Kalian berdua bekerja sama. Tidak satu pun dari kalian yang akan lolos. Ibu Chika, saat ini, grup sinergi sudah runtuh. Sejumlah besar modal mengalir kembali ke pasar. Mereka meminta instruksi Anda. Apakah Ikan menyerap sepenuhnya. jumlah modal yang besar ini serap semuanya? Bagus. Lekukan. Jangan sekali-kali berpikir untuk pergi. Bayarkan dia pergi. Kamu benar-benar percaya. Kematian saudari kembarmu tidak ada hubungannya dengan dia? Percayalah padaku. Vicky tidak akan melakukan itu. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya alasan untuk berbohong kepada kita. Chahika, kita akan bertemu lagi. HEI. HEI. Ibu Chika. Aku tidak terlibat dalam ini. Mereka yang memaksaku. Aku salah. Maafkan aku. Kumohon. Jaka, kau menggelapkan dana perusahaan, menggunakan aset yang dikumpulkan untuk keuntungan ilegal, dan mencoba melakukan pembunuhan. Bawa dia pergi, dan serahkan ke polisi. Hei, Ibu Chika, Ibu Chika. Berhenti.
Shika, aku tidak melakukan apa-apa. Kumohon, jangan biarkan mereka menangkapku. Dari mana jam tangan mewah di pergelangan tanganmu itu? Berasal? Dan dari mana aset besar atas namamu? Berasal? Shika, aku tahu aku salah. Mari kita kembali bersama. Kamu ingat? Aku bilang, setelah aku lulus ujian pegawai negeri, kita akan menikah. Mari kita menikah. Memov Cameo adalah urusan hukum. Apa yang akan kulakukan adalah mengantarmu ke pengadilan sendiri. Shika, Bagaimana dengan kalian yang lain? Ada yang tidak setuju? Kami sepenuhnya mendukung Ibu Chika. Ibu Chika, Halo, Bapak Eko. semuanya, ayo kita bersulang untuk Ibu Chika dan Bapak Eko. Gelas Anda, Ibu Chika. Sejujurnya, aku tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat ini, kamu bisa bangkit dari gadis pengantar biasa hingga mencapai ketinggian yang bahkan saudarimu tidak pernah bisa raih. Lihat dirimu sekarang, mengelola grup Lestari dan grup Sinergi yang bertanggung jawab. Bahkan Bapak ke-8 sendiri baru saja membicarakan untuk mengundurkan diri dan menyerahkan konsorsium Oktagon kepadamu untuk dikelola. Semua berkat bimbingan Bapak Eko. Saya yang harus berterima kasih. Saya hanya membantu saja, hanya itu. Bapak Eko terlalu rendah hati. Kemampuan Bapak jelas terlihat oleh semua orang. Sejujurnya, Bapak lebih cocok untuk posisi ini daripada saya. Apa yang kamu katakan? Mulai sekarang, kenapa kamu tidak mengambil alih semuanya? Bagaimana? Ya, bagaimana denganmu? Yang saya lakukan hanyalah berjuang untuk bertahan hidup dan menangani urusan perusahaan. Sekarang, saya ingin melihat apa lagi yang ada di luar sana. Sendirian? Kenapa tidak? Bagaimana kalau kita saling menemani?